Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di perkuliahan HTML dan framework programming ya. Kita pada pertemuan kali ini akan belajar mengenai JavaScript. Mungkin di antara kalian udah ada yang pernah dengar atau bahkan udah yang pernah pakai, tapi tidak apa-apa, kita sama-sama saja memulai dari awal. Ini kita masih ada hubungannya dengan HTML. Karena apa? Karena JavaScript bekerjanya disisipkan di halaman HTML, di salah satu pemrograman yang berkembang dengan pesat sekarang adalah pemrograman berbasis JavaScript. Ada banyak contoh-contoh bahasa yang populer yang pakai dasarnya menggunakan JavaScript seperti ini, Node.js, kemudian jQuery, kemudian ada AngularJS milik Google, kemudian Bootstrap, kemudian React, dan lain sebagainya. Masih ada banyak yang lain lagi. Oke, tidak perlu berlama-lama. Saya harap materinya bisa dipahami, bisa dimengerti, dan saya yang penting juga berharap bahwa meskipun ini kuliah online, kalian tetap harus menjaga kesehatan kalian masing-masing di tengah pandemi corona ini. Kemudian mengenai tugas, tetap saya tunggu bagi yang mau mengumpulkan, karena tugas sebagai salah satu barometer keaktifan kalian bisa saya perhitungkan sebagai absensi. Untuk itu silakan dikerjakan supaya menjadi bukti bahwa kalian sudah mengikuti perkuliahan online ini. Oke, kita kemarin sudah menyelesaikan rangkaian pembelajaran HTML. Kita kemarin baru saja selesai belajar form. Ada label, pull down list. Kemudian kita juga belajar berbagai atribut, dari atribut submit, text field, kemudian radio, button, checkbox, dan juga atribut untuk menuliskan password supaya hurufnya tidak diketahui, dan yang terakhir reset. Oke, dan kalian juga sudah berlatih bagaimana membuat form, disisipkan di tugas yang sebelumnya, tugas membuat form pendaftaran. Silakan dibuka lagi, link YouTube-nya juga masih sama seperti yang sudah saya berikan kemarin. Dibaca kembali, dilihat, dipraktekkan kalau ada media komputer. Kalau yang belum mempunyai media komputer, bisa ditulis atau dicatat, kemudian difoto, kirimkan ke saya untuk tugasnya. Oke, JavaScript, bagaimana cara menggunakannya? Ini hampir sama dengan CSS, bahkan bisa dikatakan sama ya ini ya. Cara menggunakannya, yang pertama, disisipkan pada sebuah tag. Tagnya ini script ya. Kalau CSS tagnya style. Tagnya ini ada tag buka dan juga tag tutup ya. Ini saya kurang ngasih tag tutupnya.
Ini kita lihat saja. Kemudian menggunakan eksternal JavaScript sama seperti di CSS, kita membuat file JavaScript di luar, nanti tinggal kita menghubungkan saja, kita mappingkan di mana letak dari file JavaScript tersebut. Atau yang terakhir menggunakan referensi eksternal. Kita bahasnya yang dua ini dulu aja ya, yang nomor 1 dan 2. Oke, yang pertama disisipkan pada tag script. Silakan kalian sambil praktekkan, tulis kode HTML berikut. Bisa kalian simpan dengan nama hello_javascript. Ekstensinya tetap ekstensi milik HTML ya. Tapi di sini kita sisipkan tag script. Ini lihat di tag PHTML atau paragraf saya memberi ID demo. Fungsinya buat apa sih ini sih? Di sini saya mendeklarasikan memanggil ID ini. Saya panggil menggunakan sintak ini, document.getElementById. Tuliskan ID-nya di sini, nama ID-nya demo. Kemudian titik kita panggil, ada fungsi namanya inner HTML. Kita tambahkan string hello JavaScript. Kira-kira hasilnya seperti apa? Ini ya, HTML. Ini sudah paham. Tag heading 2, edit demo, panggil ID-nya, beri string hello JavaScript. Kalian boleh pakai text editor apa saja ya. Kalau tidak mempunyai Visual Studio bisa pakai Notepad, bisa pakai Notepad++ atau yang lainnya, bebas. Ya penting disimpan dengan ekstensi .html. Ya dah, bisa di pause, tulis, atau praktekkan, kemudian jalankan. Halo. Ini H2, ini hasil dijalankannya program tadi ya. Jadi hasilnya hampir sama dengan P ini ya, tapi cara menampilkannya menggunakan inner HTML. Oke, kira-kira seperti itu. Hello JavaScript. Script yang disisipkan dalam internal tag script. Kemudian menggunakan file eksternal. Sama kalian bikin file lagi HTML, kasih nama hello JavaScript eksternal. Ini masih sama. Yang dibedakan hanya ini, baris ini script diganti dengan alamat ini saja, src atau source, beri nama, buat nama script_external.js.
.js ini file JavaScript ya. Jadi apa yang ditulis di sini nanti dimasukkan ke script eksternal ini .js. Seperti apa? Ya, halo JavaScript eksternal. Kemudian script eksternalnya seperti apa? Ini ya, sudah saya siapkan. Sama isinya. Saya ketikkan langsung dokumen get element id demo, nama stringnya halo JavaScript ya. Sama dengan yang sebelumnya halo JavaScript, hanya saya letakkan di eksternal saja ya. Nih, ini file JavaScript-nya. Oke, gampang ya, gampang. Kemudian kita belajar cara menampilkan keluaran JavaScript. Ada 3, menggunakan inner HTML. Tadi kita udah nyoba inner HTML. Kemudian kita pakai dokumen write. Yang terakhir kita pakai alert. Nah, seperti dialog. Maksudnya seperti apa sih? Yuk, kita maju saja supaya lebih jelas. Yang pertama inner HTML. Tadi kita sebenarnya sudah pakai inner HTML, tapi tidak apa, kita buat program yang lain. Ini inner HTML underscore javascript.html. Masih sama, di tag paragraf id demo. Ya, beda ini saya masukkan perhitungan 2 tambah 3. Jadi nanti di tag P yang ID-nya demo akan menghasilkan nilai dari 2 tambah 3. Seperti apa hasilnya? Ya. Sama ya. Kita jalankan inner HTML 5 ya hasilnya ya. Oke ya. Masih gampang ya. Inner HTML. Nah, cara menampilkan inner HTML. Lanjut, cara berikutnya menggunakan dokumen write. Kalian bikin file HTML baru, beri nama doc underscore write underscore javascript.html. Di dalam scriptnya ketikkan ini dokumen.write dalam kurung 2 tambah 3. Perhatikan cara penulisannya ya. Kalau inner HTML dia harus
panggil dokumen.get elemen by id yang mana, timu. Kalau ini enggak, polosan saja, langsung dokumen write. Seperti apa hasilnya, kita coba. Nih, dokumen write ya, sama ya. Oke, lanjut. Kita membuat keluaran yang lain menggunakan Windows Alert. Windows Alert, oh sorry, belum saya buat filenya ya. Ya, kita buat. Nama filenya apa ya? Alert aja ya. Alert JavaScript. Saya kopas saja. Sorry, saya copy paste aja. Oke, jadi ya ini ya Windows Alert. Ya, running. Wah, jalan nih. Ya, menampilkan hasil dari 5 tambah 6 berapa? Menampilkan hasilnya nih 11. Oh, ada bonus, dapat bonus submit button. Nah, oke. Oke, itu ya Windows Alert. Kemudian kita masuk ke function. Nah, di JavaScript ada yang dinamakan function atau fungsi. Apa itu fungsi atau function ini? Merupakan blok program yang dirancang untuk sering digunakan. Maksudnya apa sih, Pak? Ini maksudnya jadi jika kalian mempunyai istilahnya baris program yang sering dipakai, kalian cukup menuliskannya sekali saja supaya bisa dipakai berulang-ulang. Akibatnya apa kalau ada fungsi ini? Pekerjaan menjadi lebih efisien, yaitu mempermudah programmer. Siapa programmer? Ya kalian itu dan saya juga. Jadi kode yang sama tapi ditulis sekali saja, tetapi bisa dipakai berulang-ulang. Sintaknya ini ya, contoh sintaknya. Function, namanya function apa, kemudian kurung buka diisi parameter-parameternya. Kemudian kurung kurawal buka, tulis baris kodemu di sini.
Untuk lebih jelasnya kita praktek saja. Fungsi yang pertama, fungsi yang mempunyai nilai kembalian atau return. Jadi tidak hanya kita belanja saja yang dapat kembalian, tapi fungsi ada kembaliannya. Kalian ketikkan ini, kalian beri nama function underscore return underscore javascript.html. Saya ulas per baris. Masih sama seperti tadi. Paragraf mempunyai ID demo. Kemudian definisikan script JavaScript-nya. Buka, tutup. Kemudian kalian tuliskan ini. Nih, cara mendefinisikan variabel nih. Var spasi x sama dengan my function. Ini nama functionnya ya, ini ya. Diisi parameter 4 dan 3. My function itu apa nih? Fungsi ada yang ada di bawah ini. My function. Isinya parameter A diisi 4, B diisi 3. Kemudian memanggil tadi ya inner.html, menampilkan isi variabel x. Di function my function ini apa yang terjadi? Parameter A dan B diberi kembalian atau return A kali B, A4 B3. A kali B berarti 4 kali 3 sama dengan berapa? Kita cek hasilnya saja. Ini ya. Function return. Empat kali 3 12. Tuh ya. Jadi return ini isinya ini kembalian. Jadi variabel x ini isinya kembalian ini A kali B. Jadi nilai variabel x ini kembalian dari fungsi ini, fungsi my function. Oke, itu yang function return. Kemudian yang berikutnya fungsi yang digunakan menjadi nilai variabel. Maksudnya apa sih ini sih? Maksudnya fungsi yang atau function yang diperlakukan seperti variabel. Nih, saya punya contoh code, beri nama function underscore var underscore js.html. Ya, ketikkan. Ini mesti sama ID demo. Kemudian ketikkan document.getElementById masih sama. Yang beda nih, sama inner.html sama dengan petik 2, ketik suhu tubuhmu, petik 2 lagi, plus tukal fungsi ya, dia tukal ini, tukal dengan parameter 2, plus lagi petik 2 lagi, beri nama Celsius, petik 2, tutup dengan titik koma. Tukal itu apa sih? Fungsi apa? Isinya ini. Tukal punya parameter-parameter, isinya kembalian dari
18 dikali parameternya, jadi 18 dikali 2. Hasilnya seperti apa? Kita lihat. Ini ya. Kita jalankan. Isinya 18 kali 2, 36. Nih ya, kalian perhatikan cara penulisannya. Menggunakan tanda petik, ditutup, diberi plus untuk menuliskan fungsinya, kemudian ditutup dengan string lagi. Itu function yang digunakan seperti variabel. Oke, selanjutnya variabel lokal. Saya mempunyai kode ini, kalian simpan dengan nama function underscore local underscore js .html. Saya memberi 2 tag. Tag yang pertama namanya demo 1, paragraf yang berikutnya namanya demo 2. Di dalam saya mempunyai fungsi my function. Kalian perhatikan ini penulisan variabelnya di dalam function. Beda dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya tadi mana? Nah, nih. Beda dengan yang contoh ini. Contoh yang ini variabelnya di luar function. Nih ya. Jadi scriptnya isinya panggil my function. Isinya ini diberi nama variabel kotamu. Isinya Semarang. Lalu panggil demo 1. Ketikkan ini type of. Type of ini nanti akan menghasilkan variabel ini isinya apa sih? Tipenya apa sih? Kemudian beri pemisah kotamu. Nanti kalian akan lihat yang tampil di kotamu ini adalah variabel yang ada di sini, atau dinamakan variabel lokal. Tapi di luar function saya memanggil lagi type of kotamu. Nanti kalian akan perhatikan apakah yang keluar di sini akan sama dengan yang di sini. Yuk, kita perhatikan aja. Lokal. Ini ya, type of kotamu. Perhatikan hasilnya. Ternyata hasilnya adalah string nama kota, dan yang demo kedua namanya undefined. Apa Pak maksudnya Pak? Nih kalian perhatikan ya. Type of kotamu
dia menghasilkan string. Jadi dia membaca Semarang ini sebagai string, tipe variabel string. Kemudian kotamu menampilkan isi dari variabel kotamu, isinya Semarang. Kemudian di demo 2 saya ketikkan type of kotamu, harusnya keluarnya string, tapi dia keluarnya undefined. Karena apa? Variabel kotamu ini letaknya di lokalnya my function, bukan di luar sini, bukan di luar function tapi di dalam function. Jadi kesimpulannya bagaimana? Variabel ini hanya bisa digunakan di dalam function tersebut saja. Di luar function ini dia variabelnya tidak bisa diakses. Di istilahnya kotamu ini namanya variabel lokal. Oke, gitu ya. Udah ya. Oke. Berikut saya berikan tugas pengganti absensi. Tugasnya mudah saja. Setelah ini saya akan memberikan contoh kode program yang masih berkaitan dengan JavaScript. Programnya itu saya anggap error. Errornya apa? Nanti saya jelaskan. Yang jelas tujuan saya nanti menghasilkan program HTML yang mengeluarkan angka 12 dari JavaScript, bukan dari HTML. Tugas seperti biasa, kalian kasih nama subjek tugas HTML4, tuliskan name kalian, nama filenya juga sama, alamat emailnya juga masih sama. Ingat, tugas ini pengganti absensi, jadi bukti bahwa kalian sudah mempelajari materi ini. Betul atau salah masalah belakang, karena ini kita masih belajar ya. Beda kalau ujian kalian harus betul supaya dapat nilai yang bagus. Tapi ini masih perkuliahan, pemberian materi, tugas kalian harus berani, meskipun itu kalian tidak yakin, kalian harus belajar percaya diri ya. Skripnya seperti apa? Seperti ini. Jadi saya mempunyai operator kurung buka kurung tutup. Ya. Setiap fungsi itu harus ada operator ini. Ini saya mempunyai program, saya kasih nama nih. Skripnya sederhana saja, function to calc. Parameternya f, nilai kembaliannya 4x3. Kemudian saya tampilkan di sini. Saya tulis pakai inner HTML, panggil keluarannya, saya panggil fungsinya. Hasilnya seperti apa? Ini ya. Hasilnya seperti apa? Loh, hasilnya kok malah keluar seperti ini. Saya malah memanggil fungsinya nih. Padahal yang saya inginkan keluarannya
seperti ini. Kira-kira apa yang salah dalam list program ini? Mudah saja, yang sudah menyimak materi ini dari awal hingga akhir pasti mudah saja menjawab ini. Silakan kirim jawaban kalian dengan format seperti ini beserta file HTML-nya. Yang tidak punya komputer bisa ditulis saja, foto, kirimkan. Oke, mungkin sekian materi perkuliahan hari ini. Semoga bisa dipahami dan bisa kalian praktekkan sendiri. Inti dari perkuliahan online ini adalah kalian harus mendisiplin diri kalian sendiri. Memang kalian tidak tampak kasat mata sedang apa, kalian boleh sambil belajar, boleh sambil makan, boleh sambil tiduran, terserah. Tapi yang penting kalian paham, entah caranya bagaimana, silahkan kalian berusaha. Ingat, saya hanya menjadi guidance, penunjuk arah. Untuk hasil akhirnya terserah kalian. Kalau kalian ingin bagus, kalian harus memotivasi diri kalian sendiri. Oke, selamat pagi. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya.